Bayangkan sebuah pertemuan di rumah sakit yang seharusnya biasa saja, berubah menjadi tamparan keras bagi sebuah kesombongan. Saat Sarah kembali berpapasan dengan mantan suaminya, Donnie, di lorong rumah sakit, pria itu dengan angkuh mengejek kehidupan Sarah yang ia kira sedang terpuruk. Dengan tatapan meremehkan, Donnie melontarkan kalimat pedas. "Oh, suami barumu penyakitan juga." Tanpa menyadari bahwa wanita yang ia hina itu kini berdiri di sisi pria paling berpengaruh di rumah sakit tersebut. Namun, roda kehidupan berputar lebih cepat dari yang Donnie bayangkan. Kebohongan yang ia bangun dengan harta dan status palsu perlahan runtuh. Sementara Sarah, dengan kebesaran hatinya, justru menjadi saksi atas kehancuran pria yang dulu mencampakannya. Apa yang terjadi ketika takdir menuntut balas dengan cara yang paling tidak terduga? Dan rahasia gelap apa yang tersembunyi di balik semua kemewahan palsu yang selama ini diagungkan? Ikuti kisah perjalanan Sarah dalam menemukan kedamaian di tengah badai masa lalu. Apakah Anda pernah berada di posisi Sarah? Atau mungkin Anda punya pandangan lain tentang memaafkan masa lalu? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe serta like video ini agar Anda tidak ketinggalan setiap bab dari kisah nyata yang penuh hikmah ini. Rumah sakit Kartika Husada hari itu terasa begitu ramai, seolah menjadi saksi bisu dari jutaan cerita manusia yang sedang berjuang dengan nasibnya masing-masing. Di antara deretan pasien yang menunggu giliran dan suara langkah kaki yang terburu-buru di sepanjang koridor, Sarah melangkah dengan tenang. Tangannya yang lembut sesekali mengusap perutnya yang mulai membuncit, sebuah tanda kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Bukan karena ia tidak merasakan lelah, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga atas anugerah yang telah lama dinantinya. Kehamilan ini bukan sekadar kabar bahagia, melainkan sebuah pelangi setelah badai panjang yang sempat menghancurkan hidupnya beberapa tahun silam. Saat Sarah sedang asyik memikirkan jadwal kontrol rutinnya, tiba-tiba seorang pria dengan setelan jas yang terlihat sangat berusaha untuk tampak mewah menghentikan langkahnya tepat di depan Sarah. Pria itu menatap Sarah dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan yang penuh dengan ketidaksukaan. Sarah menghela napas panjang. Ia mengenali wajah itu meskipun sudah bertahun-tahun ia berusaha menghapusnya dari ingatan. Itu adalah Donnie, pria yang pernah menjadi pendamping hidupnya, pria yang pernah bersumpah untuk menemaninya hingga akhir hayat, namun justru menjadi orang pertama yang membuangnya saat dunia Sarah sedang gelap-gelapnya. "Sarah, apa benar ini kau?" Suara Donnie terdengar berat, namun syarat dengan nada meremehkan yang khas. Ia bersedekap, matanya menyapu penampilan Sarah yang hari itu hanya mengenakan dres hamil berwarna pastel yang sangat sederhana tanpa perhiasan mencolok sedikit pun. Donnie tertawa kecil, sebuah tawa kering yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Sarah. "Sedang apa kau di sini? Sakit? Ya? Lihat dirimu, tampak sangat pucat dan tidak terawat. Apa kehidupanmu sekarang sesulit itu sampai-sampai harus bolak-balik ke rumah sakit pemerintah seperti orang tidak punya?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari mulut Donnie tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia merasa jauh lebih unggul karena saat ini, di tangan kirinya, ia menggenggam ponsel keluaran terbaru dan di pergelangan tangannya melingkar jam tangan mewah yang harganya mungkin bisa menutupi biaya hidup Sarah selama berbulan-bulan. Donnie memang telah menikah lagi dengan seorang wanita yang dikenal berasal dari keluarga terpandang. Baginya, kesuksesan adalah satu-satunya tolok ukur kebahagiaan, dan melihat Sarah dalam kondisi yang menurutnya memprihatinkan memberinya kepuasan batin yang aneh. Sarah tetap berdiri tegak. Ia tidak merasa perlu untuk menunduk atau merasa malu atas apa yang ia kenakan. Ia tahu betul siapa dirinya saat ini, dan ia tahu betul bahwa penampilan fisik tidak pernah mencerminkan isi hati maupun kedalaman jiwa seseorang. Sarah menatap Donnie, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan iba yang justru membuat Donnie merasa risih. Sarah membuka mulutnya, suaranya terdengar lembut namun tegas, menjawab pertanyaan Donnie dengan tenang. "Aku kesini bukan karena sakit, Donnie. Aku kesini karena ingin menemui suamiku." Donnie tertegun sejenak sebelum akhirnya kembali meledak dalam tawa yang lebih keras. Ia tidak percaya bahwa Sarah bisa berkata demikian. Baginya, sosok mantan istrinya ini adalah wanita yang dulu dianggapnya pembawa sial, wanita yang bahkan tidak mampu memberikan apa-apa dalam pernikahan mereka terdahulu. Donnie mendekatkan wajahnya,
memberikan tatapan tajam seolah ingin mempermalukan Sarah di depan orang-orang yang berlalu lalang di koridor rumah sakit. "Menemui suamimu?" "Oh, tentu saja." Doni menyeringai. Matanya menatap perut Sarah yang buncit dengan tatapan mengejek. "Ternyata hidupmu benar-benar menyedihkan. Ya? Apa suami barumu itu juga pria yang penyakitan sampai kau harus selalu menemaninya ke rumah sakit? Atau mungkin dia hanyalah pria tidak berguna yang kerjanya hanya mengandalkanmu saja? Kasihan sekali hidupmu, Sarah. Padahal kalau dulu kau tidak sekeras kepala itu, mungkin kau tidak akan berakhir seperti ini." Sarah terdiam. Ia hanya menatap Doni dengan tatapan datar. Ia tidak bermaksud untuk membantah. Ia pun tidak berniat untuk memamerkan siapa suaminya yang sebenarnya. Namun, tepat saat Doni hendak melanjutkan kalimat ejekannya yang lebih tajam, sebuah pintu ruang VIP yang berada tepat di belakang Sarah terbuka dengan perlahan. Keheningan tiba-tiba menyelimuti koridor tersebut, seolah waktu sedang berhenti sejenak untuk menyaksikan sebuah kejutan besar yang akan segera terungkap. Sarah merasakan kehadiran seseorang di belakangnya, seseorang yang selama ini menjadi pelabuhan terakhir hatinya. Sementara Doni masih saja sibuk dengan kesombongannya, sama sekali tidak menyadari bahwa di balik punggung Sarah, sebuah rahasia besar sedang menunggu untuk menghancurkan seluruh keangkuhan yang selama ini ia bangun dengan sangat hati-hati. Dan bagi Sarah, ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan oleh mantan suaminya itu. Doni masih berdiri di sana dengan seringai kemenangan yang belum luntur dari wajahnya. Ia merasa berada di puncak kekuasaan. Apalagi saat melihat Sarah hanya diam membisu setelah ia melontarkan kata-kata pedas tadi. Dalam benak Doni, Sarah adalah wanita yang kalah. Wanita yang masih terpuruk dalam kehidupan kelas menengah ke bawah sementara dirinya sudah merasa setara dengan kaum jet set. Doni bahkan tidak repot-repot melirik ke arah pintu ruang VIP yang baru saja terbuka. Fokusnya hanya satu, menghancurkan harga diri mantan istrinya yang dulu ia buang karena dianggap tidak berharga. Kenapa diam? Terluka dengan kenyataan. Doni semakin menjadi-jadi. Ia melangkah satu langkah lebih dekat ke arah Sarah, mengabaikan fakta bahwa ada seseorang yang berdiri tegak di belakang Sarah dengan tatapan dingin yang menusuk. Doni justru dengan sengaja menaikkan volume suaranya, menarik perhatian beberapa perawat yang lewat di koridor. "Aku tahu kau pasti menyesal sekarang. Dulu kau punya suami seperti aku, pria yang mapan, pria yang punya masa depan cerah. Tapi sekarang, kau malah terjebak dengan pria penyakitan yang bahkan tidak bisa menjagamu agar tidak terlihat kusam seperti ini di rumah sakit." Sarah menarik napas panjang. Ia masih tidak menoleh ke belakang, namun ia bisa merasakan kehadiran suaminya yang perlahan maju sejajar dengan dirinya. Sarah justru membalas tatapan Doni dengan tenang, tanpa ada binar kemarahan, hanya ada rasa iba yang semakin dalam. "Doni, tidak semua hal di dunia ini bisa kau ukur dengan harga pakaian atau merek jam tangan yang kau pakai," ucap Sarah dengan nada rendah yang justru terdengar lebih tajam daripada teriakan apapun. "Kebahagiaan yang aku miliki sekarang tidak bisa kau beli dengan uang sebanyak apapun yang kau pamerkan saat ini. Dan ingatlah, setiap ucapan yang keluar dari mulutmu, suatu saat akan kembali kepadamu sebagai cermin." Doni mendengus kasar. Ia menganggap ceramah Sarah hanyalah bentuk pertahanan diri dari rasa malu. "Omong kosong. Kau hanya mencoba menghibur dirimu sendiri. Aku tahu, pasti suami barumu itu seorang pegawai rendahan yang tidak mampu membayar biaya persalinan di rumah sakit elit seperti ini, makanya kau datang kemari dengan muka tembok." Doni tertawa terbahak-bahak, benar-benar menikmati momen penghinaan yang ia rancang sendiri. Ia merasa sangat hebat, seolah ia adalah raja di rumah sakit tersebut. Namun, tawa Doni terputus seketika. Sebuah tangan yang kokoh, dengan jam tangan mewah yang jauh lebih mahal dari milik Doni, mendarat di bahu Sarah. Itu adalah tangan seorang pria yang memiliki aura kewibawaan yang sangat kuat. Pria yang membuat suasana koridor seketika menjadi hening dan penuh hormat. Doni mengerjapkan matanya, mencoba mengenali siapa sosok yang berdiri tepat di samping Sarah. Itu adalah Dr. Adrian, kepala spesialis yang fotonya terpampang besar di papan utama rumah sakit, pria yang dikenal sangat dingin, perfeksionis, dan tentu saja, pemilik rumah sakit tersebut. "Apa ada masalah di sini, Sarah?"
Suara Adrian terdengar tenang namun mengandung otoritas yang tidak bisa dibantah. Matanya yang tajam menatap Doni dengan tatapan yang mampu membuat siapapun merasa kecil. Doni membeku. Lidahnya terasa keluh. Dunia seolah berputar 180 derajat. Pria yang tadi ia hina sebagai pria penyakitan yang tidak berguna, kini berdiri di hadapannya dengan setelan jas putih yang rapi, dengan label nama emas yang berkilau di dada kirinya. Doni mencoba mencari kata-kata untuk membela diri, namun otaknya tidak mampu memproses situasi yang begitu cepat. Pria yang ia anggap sebagai pengangguran rendahan ternyata adalah sosok paling berkuasa di gedung tempat ia berdiri sekarang. Aku hanya... Doni terbata-bata. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia melirik arah Sarah yang kini tersenyum tipis. Sebuah senyum yang bukan berarti menang, tapi senyum yang menyeratkan bahwa kebenaran selalu punya cara untuk terungkap dengan sendirinya. Adrian tidak memedulikan kegugupan Doni. Ia justru mengeratkan rangkulannya pada Sarah, seolah menunjukkan pada seluruh dunia bahwa wanita di sampingnya adalah harta yang paling berharga. Plot twist yang menghantam Doni tidak berhenti di sana. Dari arah lobi, seorang perawat senior datang berlari sambil membawa berkas rekam medis. Namun bukannya menuju ke arah meja administrasi, perawat itu justru berhenti tepat di depan Adrian dan membungkuk dalam-dalam. Dokter Adrian, berkas yang Anda minta untuk Ibu Sarah sudah siap. Dan mengenai permintaan Ibu Sarah untuk memberikan keringanan biaya bagi pasien di bangsal umum yang tidak mampu, semuanya sudah saya tindak lanjuti sesuai instruksi beliau. Doni ternganga. Ia baru saja mengejek Sarah karena mengira Sarah tidak punya uang. Namun kenyataannya, istrinya lah yang baru saja mendanai pengobatan orang-orang yang kurang mampu di rumah sakit ini. Keangkuhan yang dibangun Doni selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik. Ia berdiri di sana, seorang pria yang merasa kaya namun jiwanya miskin, berhadapan dengan wanita yang dulu ia remehkan, yang ternyata kini memiliki segalanya, termasuk hati yang jauh lebih luas daripada egonya yang sempit. Doni akhirnya menyadari bahwa dialah yang sebenarnya sedang sakit. Bukan secara fisik, melainkan secara moral. Suasana di koridor VIP rumah sakit itu mendadak terasa mencekam bagi Doni. Ia yang tadi berdiri dengan dada membusung, kini merasa seolah tubuhnya menyusut menjadi debu di bawah tatapan tajam Dokter Adrian. Adrian tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuasaan. Cukup dengan kehadirannya saja, ia sudah menegaskan siapa yang memegang kendali di tempat ini. Doni mencoba menelan ludahnya yang terasa kering. Matanya melirik ke sekeliling, berharap ada jalan keluar atau seseorang yang bisa menyelamatkannya dari rasa malu yang kian menjadi-jadi. Namun, tidak ada siapapun yang memihaknya. Bahkan para perawat yang lewat pun hanya menunduk hormat kepada Sarah dan Adrian, seolah mengakui bahwa pasangan itu adalah pemilik sah atas kenyamanan di rumah sakit ini. Sarah, di sisi lain, merasakan gejolak emosi yang bercampur aduk. Ia tidak berniat membalas dendam dengan cara ini. Namun ia tidak bisa memungkiri ada kepuasan batin melihat Doni yang selama ini mengagungkan harta, kini harus mengakui kekalahannya di hadapan wanita yang dulu ia buang. Sarah perlahan melepaskan rangkulan Adrian, bukan untuk menjauh, melainkan untuk melangkah maju selangkah, menatap langsung ke mata Doni yang kini berkaca-kaca oleh rasa malu yang hebat. Doni, ucap Sarah dengan suara tenang yang membuat Doni bergidik. Kau bertanya kenapa aku di sini, bukan? Aku di sini karena aku adalah pemilik yayasan yang mengelola dana bantuan operasional untuk seluruh pasien di rumah sakit ini. Suamiku tidak hanya memimpin medis di sini, dia pun mengizinkanku untuk menjalankan misi kemanusiaan yang dulu sering kita bicarakan saat awal pernikahan kita. Sayangnya, kau terlalu sibuk dengan egomu sendiri sampai lupa bahwa dulu kita pernah punya mimpi besar untuk membantu orang banyak. Doni terdiam membeku. Mimpi besar? Ya, ia ingat. Bertahun-tahun lalu, sebelum ia dibutakan oleh kesuksesan semu dan harta warisan istri barunya, ia dan Sarah pernah berjanji untuk membangun panti sosial. Namun, Doni mencampakkan janji itu bersama dengan Sarah, menganggapnya sebagai beban yang akan menghambat karirnya. Sekarang, di depan matanya sendiri, Sarah telah mewujudkan janji itu tanpa kehadirannya, bahkan tanpa bantuan sedikit pun darinya. Tepat saat itu, sebuah teriakan melengking memecah keheningan koridor. Doni!
Kenapa kau malah melamun di sini? Aku sudah menunggu di ruang tunggu sejak tadi. Kenapa kau malah menemui wanita ini? Karin, istri baru Doni, muncul dari balik koridor dengan wajah yang terlihat jauh dari kesan wanita kaya yang selama ini dipamerkan Doni. Wajahnya pucat dengan riasan yang berantakan, dan ia berjalan terseok-seok sambil memegangi perutnya yang terlihat kesakitan. Doni yang tadinya panik, kini merasa semakin terjepit. Ia menoleh ke arah Karin, lalu ke arah Sarah, dan kembali ke arah Adrian. Namun, plot twist sesungguhnya terjadi ketika Adrian menatap Karin dengan sorot mata yang penuh selidik. Lalu ia menoleh ke arah rekan sejawatnya yang baru saja datang membawa hasil laboratorium. Dr. Bram, bagaimana hasil pemeriksaan istri dari pria ini? Tanya Adrian. Dr. Bram menyerahkan sebuah amplop coklat dengan wajah yang sangat serius. Ia tidak memandang Doni, melainkan langsung menatap Adrian. Hasilnya sudah keluar, Dok. Dan sayangnya, ada temuan yang cukup mengejutkan. Istri Tuan Doni, Nyonya Karin, terdeteksi positif mengonsumsi obat-obatan terlarang yang secara drastis menurunkan sistem imun tubuhnya dan membahayakan janin yang ia kandung. Bukan karena dia sakit komplikasi biasa, tapi karena gaya hidup yang ekstrim selama ini. Doni terperangah. Ia jatuh terduduk di kursi tunggu rumah sakit. Dunia yang ia bangun di atas kebohongan Karin, wanita yang ia nikahi karena mengira berasal dari keluarga kaya yang akan mengangkat derajatnya, kini hancur lebur. Ternyata, Karin bukanlah dari keluarga terpandang yang mapan. Ia hanyalah sosialita palsu yang terlilit hutang pinjaman online demi gaya hidup mewah. Dan kini, kehamilan yang ia bangga-banggakan pun terancam akibat perilaku buruknya sendiri. Doni bukan hanya kehilangan muka di depan Sarah. Ia baru saja menyadari bahwa ia telah menikahi seseorang yang justru menjadi penghancur hidupnya. Sarah menatap mantan suaminya itu dengan tatapan yang semakin sulit diartikan. Bukan lagi rasa iba, melainkan sebuah kesadaran bahwa karma benar-benar nyata, dan ia baru saja menyaksikan sebuah kehancuran yang sangat telak. Keheningan yang mencekam menyelimuti koridor VIP. Informasi yang baru saja disampaikan Dr. Bram tentang kondisi Karin bagaikan petir di siang bolong bagi Doni. Ia masih terduduk lemas di kursi tunggu, menatap nanar ke arah istrinya yang kini terduduk lemas di lantai, dikelilingi oleh perawat yang berusaha memberikan pertolongan pertama. Kebanggaan Doni atas pernikahan keduanya yang ia anggap sebagai tiket menuju puncak, seketika berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Ia menatap Karin, wanita yang selama ini ia puja karena dianggap mampu membiayai gaya hidupnya, kini terbukti hanya seorang wanita yang terjerat dalam pola hidup merusak. Doni merasakan dunianya runtuh berkeping-keping. Selama ini, ia selalu membanggakan diri di depan teman-temannya bahwa ia mendapatkan pemenang setelah meninggalkan Sarah. Ia selalu menuding Sarah sebagai wanita yang membawa sial dan menghambat kesuksesannya. Namun, melihat realitas di depannya, ia akhirnya menyadari sebuah kebenaran pahit yang selama ini ia tutup-tutupi. Kesuksesan yang ia kejar hanyalah fata morgana. Ia telah membuang permata demi segenggam kerikil yang kini justru melukainya. Adrian, dengan ketenangan yang mutlak, tidak menunjukkan rasa senang sedikitpun melihat kehancuran Doni. Ia tetap bersikap profesional sebagai seorang dokter. Bawa pasien ke ruang ICU isolasi sekarang, perintah Adrian kepada tim medisnya. Suaranya dingin, namun tegas. Ia kemudian menatap Sarah yang berdiri di sampingnya dengan wajah yang sulit dibaca. Adrian tahu bahwa apa yang terjadi pada Doni adalah bagian dari roda kehidupan yang sedang berputar. Namun ia ingin memastikan istrinya tidak terbawa dalam drama ini. Sarah, kita sebaiknya pergi ke ruanganku, ajak Adrian lembut sambil menggenggam tangan Sarah. Namun, Sarah menahan langkahnya. Ia menatap Karin yang sedang dipindahkan ke atas brankar dengan wajah pucat pasi. Ada kilatan empati di mata Sarah. Meskipun hatinya pernah disakiti oleh Doni dan ia tahu bagaimana Karin mungkin pernah menertawakan penderitaannya dulu, Sarah tetaplah Sarah, wanita yang memiliki kebesaran hati yang jarang dimiliki orang lain. Tunggu, Adrian, ucap Sarah pelan. Meskipun mereka pernah memperlakukanku dengan buruk, aku tidak ingin ada nyawa yang melayang karena kelalaian atau kekurangan biaya. Pastikan mereka mendapatkan penanganan terbaik. Doni yang mendengar ucapan Sarah seketika menoleh.
Matanya memerah karena rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Ia ingin mengatakan sesuatu, mungkin sebuah permintaan maaf, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasa sangat hina. Di saat ia memperlakukan Sarah dengan begitu kejam beberapa menit yang lalu, Sarah justru menjadi orang yang menjamin keselamatan istrinya. Plot twist terjadi ketika Adrian mendekati Donnie, bukan untuk mengusirnya, melainkan untuk memberikan sebuah fakta yang belum diketahui siapapun. Adrian mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya dan menyerahkannya kepada Donnie. Ini adalah berkas sitaan aset yang akan segera dieksekusi oleh pihak bank. Donnie, istrimu, Karin, telah menggunakan namamu sebagai jaminan untuk hutang-hutang besarnya tanpa sepengetahuanmu. Semua properti, mobil, bahkan rumah yang kau banggakan itu bukan lagi milikmu dalam hitungan jam ke depan. Donnie tersentak. Tangannya gemetar saat menerima amplop tersebut. Ia membuka isinya dan membaca deretan nominal hutang yang nilainya sangat fantastis. Jauh melebihi kemampuan finansialnya saat ini. Ia bukan hanya kehilangan kehormatan, ia kehilangan segalanya. Ternyata, selama ini ia hanyalah boneka dalam permainan Karin yang licik. Ia tidak pernah benar-benar kaya. Ia hanya hidup dalam hutang yang disamarkan dengan kemewahan palsu. Donnie menatap Sarah sekali lagi, kali ini dengan tatapan hampa. Ia menyadari bahwa wanita yang ia anggap pembawa sial, justru adalah satu-satunya orang yang pernah mencintainya dengan tulus tanpa mengharapkan apapun. Cinta yang kini telah ia sia-siakan untuk selamanya. Di tengah keributan rumah sakit, Donnie menyadari bahwa ia baru saja kehilangan bukan hanya harta, tapi juga kesempatan untuk mendapatkan kedamaian hidup yang sebenarnya. Donnie terduduk diam di kursi tunggu yang dingin. Kertas-kertas tagihan hutang yang disodorkan Adrian terasa seperti vonis mati bagi masa depannya. Seluruh kemewahan yang ia pamerkan selama ini terbukti hanyalah tumpukan janji palsu dan bunga ban yang mencekik. Ia menatap ke arah pintu ruang Icu, tempat Karin, wanita yang ia kira adalah jalan pintas menuju kemapanan, kini sedang berjuang melawan efek dari gaya hidupnya sendiri. Ironisnya, satu-satunya orang yang menunjukkan belas kasihan di saat ia terjatuh ke titik terendah adalah Sarah, mantan istri yang dulu ia injak-injak harga dirinya. Adrian berjalan mendekati Donnie, ia tidak lagi memiliki tatapan menghina, namun tatapannya kini jauh lebih tajam, tatapan seorang pria yang memegang kendali atas kebenaran. Donnie, suara Adrian berat dan tenang. Kau tahu kenapa aku tidak terkejut melihat kehancuranmu hari ini? Karena aku sudah mengenalmu jauh sebelum kau mengenal Sarah. Kita pernah satu universitas dulu. Ingat? Donnie mendongak. Matanya yang sembab menatap Adrian dengan sisa-sisa keterkejutan. Ingatan samar mulai kembali. Ia ingat seorang pria pendiam, mahasiswa berprestasi yang dulu sering ia jauhi karena Adrian dianggap terlalu idealis dan tidak punya uang. Adrian, anak beasiswa yang dulu selalu bekerja sampingan di perpustakaan. Gumam Donnie nyaris tak terdengar. Tepat sekali, jawab Adrian dingin. Dulu kau selalu mengejekku karena aku harus bekerja keras untuk biaya kuliah. Sementara kau hidup bergelimang harta orang tuamu. Kau bahkan pernah sengaja menumpahkan kopi ke tugas skripsiku karena kau iri aku mendapatkan nilai lebih baik darimu. Kau selalu merasa dunia ini harus bertekuk lutut di bawah kakimu. Donnie. Dan Sarah. Sarah adalah wanita yang dulu diam-diam mencintaimu meski dia tahu betapa busuknya sifatmu. Karena dia percaya ada kebaikan dalam dirimu yang belum terasa. Plot twist yang lebih menghantam Donnie adalah saat Adrian mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia menikahi Sarah. Aku tidak hanya menikahi Sarah karena aku mencintainya. Aku menikahinya karena aku ingin melindunginya dari orang-orang seperti dirimu. Selama ini, aku yang membiayai pengobatan orang tuamu secara rahasia saat mereka bangkrut, dan akulah yang menutupi hutang-hutang bisnismu di masa lalu agar kau tetap bisa berdiri tegak, dengan harapan kau akan sadar dan berubah. Namun, kau justru membuang Sarah dan terus mengejar ambisi palsumu. Donnie merasa dunianya seakan berputar hebat. Selama ini, kebanggaan yang ia miliki, bahwa ia berhasil, sukses, setelah bercerai, ternyata disokong oleh orang yang paling ia benci dan ia remehkan. Kebaikan yang ia terima selama bertahun-tahun ternyata datang dari tangan pria yang selalu ia anggap rendah. Ia merasa menjadi manusia paling bodoh di muka bumi ini. Sarah,
yang berdiri tak jauh dari sana, tampak terdiam mendengar pengakuan suaminya. Ia tidak tahu bahwa Adrian melakukan semua itu secara diam-diam selama bertahun-tahun demi menjaga martabat dan ketenangan hidup mantan suaminya itu. Doni menunduk. Bahunya bergetar hebat. Tidak ada lagi kata-kata angkuh yang keluar dari mulutnya. Di depan matanya, Adrian dan Sarah berdiri sebagai sosok yang memiliki segalanya bukan hanya karena harta, melainkan karena kemuliaan hati yang tidak pernah bisa Doni pahami. Doni akhirnya menyadari bahwa di balik kebahagiaan Sarah yang ia ejek tadi, terdapat pondasi kebaikan yang ia hancurkan sendiri. Kini, di tengah bau obat-obatan rumah sakit yang menyengat, Doni harus menghadapi kenyataan bahwa ia bukan lagi sang pemenang, melainkan seorang pecundang yang bahkan tidak memiliki harga diri untuk sekadar memohon maaf kepada orang-orang yang telah ia sakiti dengan begitu kejam. Suasana ruang tunggu semakin terasa mencekam. Pengakuan Adrian yang menyebutkan bahwa dialah sosok di balik layar yang selama ini menambal kehancuran hidup Doni benar-benar menghantam ego pria itu hingga hancur berkeping-keping. Doni menatap tangannya sendiri. Tangan yang selama ini ia gunakan untuk memamerkan kekayaan palsu, kini terasa begitu kotor dan hina. Namun, di saat Doni sedang tenggelam dalam penyesalan yang mendalam, tiba-tiba pintu ruang Icu terbuka lebar dengan kasar. Seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam yang tampak sangar berjalan masuk diikuti oleh dua orang pengawal berbadan tegap. Doni mengenali pria itu. Itu adalah Pak Baskoro, seorang rentenir besar yang selama ini menjadi penyokong dana bagi gaya hidup mewah Karin. Kedatangan Baskoro ke rumah sakit bukanlah untuk menjenguk, melainkan untuk menagih. Wajah Baskoro yang datar namun menakutkan membuat perawat dan pasien lain di sekitar area tersebut ketakutan dan memilih untuk menyingkir. Baskoro berhenti tepat di depan Doni yang masih duduk terpuruk. "Jadi di sini kau bersembunyi, Doni?" Suara Baskoro terdengar berat dan dingin. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kulitnya dan melemparkannya ke atas pangkuan Doni. "Istri barumu itu sudah menandatangani surat perjanjian. Jika dalam waktu 1 jam uang yang ia pinjam tidak dikembalikan, maka asetnya, atau dalam hal ini, dirimu, akan menjadi milikku sepenuhnya sebagai jaminan pelunasan hutang." Doni terbelalak. Ia membaca dokumen tersebut dengan tangan gemetar. Ternyata, Karin bukan hanya memakai namanya untuk aset, tetapi Karin telah menggadaikan Doni secara hukum sebagai budak korporat, atau pekerja paksa di bisnis ilegal milik Baskoro jika hutang itu tidak lunas. Plot twist yang menyakitkan ini membuat Doni sadar bahwa ia telah terjual habis oleh wanita yang ia banggakan. Karin tidak pernah mencintainya. Karin hanya menggunakan Doni sebagai alat untuk meminjam uang dari jaringan yang lebih berbahaya. Sarah, yang tadinya merasa iba, kini menatap pemandangan itu dengan perasaan yang sulit diartikan. Ia melihat bagaimana Doni yang dulu sombong kini benar-benar terjebak dalam perangkap yang ia buat sendiri melalui keputusannya menikahi wanita yang salah. Adrian maju selangkah, berdiri di antara Baskoro dan Doni. Aura kepemimpinan Adrian yang tenang namun tegas membuat Baskoro sempat terdiam sejenak. "Baskoro, rumah sakit ini adalah zona steril dari kekerasan. Jika kau ingin menagih hutang, lakukan dengan cara hukum yang benar. Jangan sekali-kali mencoba menyentuh siapapun di sini," ujar Adrian dengan nada yang mengancam. Baskoro tertawa sinis. "Hukum? Kau bicara hukum padaku, dokter? Lihatlah mantan suamimu ini. Dia sudah menandatangani surat bermeterai. Dia adalah properti kami sekarang." Plot twist yang lebih mengejutkan terjadi ketika pengacara keluarga Adrian, yang tiba-tiba muncul dari arah lobi, melangkah masuk lingkaran tersebut. Pengacara itu menyerahkan sebuah dokumen resmi kepada Baskoro. "Maaf, Tuan Baskoro. Dokumen yang Anda pegang itu sudah tidak sah. Ternyata, secara teknis, hutang yang Karin pinjam atas nama Doni telah dibeli alih oleh pihak rumah sakit sejak pagi tadi melalui sistem akuisisi aset yang sah." Doni menatap Adrian dengan wajah bingung dan tidak percaya. Adrian hanya menatapnya dengan tatapan datar. Ternyata, Adrian sudah mengantisipasi hal ini. Ia telah membeli seluruh hutang Doni dari jaringan Baskoro agar Doni tidak bisa disentuh oleh orang-orang berbahaya tersebut. Namun, tindakan Adrian ini bukan semata-mata karena ia berbaik hati,
melainkan karena ia ingin memberikan Doni kesempatan untuk menghadapi hukum yang sebenarnya atas penipuan pajak yang dilakukan Doni bersama Karin, yang kini telah terungkap oleh audit internal rumah sakit. Doni sadar, ia tidak lagi berhutang pada rentenir, tetapi ia sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali Adrian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pihak berwajib. Kebebasan yang Doni dambakan justru menjadi jeruji besi baru yang lebih kokoh. Ruangan itu mendadak sunyi, hanya menyisakan suara mesin monitor jantung yang berbunyi teratur di dalam ruang icu di balik kaca, kontras dengan kekacauan yang terjadi di ruang tunggu. Doni masih terpaku menatap dokumen di tangannya. Ia baru saja menyadari bahwa ia telah berpindah tangan dari seorang rentenir ke tangan pria yang paling ia benci dan ia takuti, Adrian. Bukan karena Adrian adalah musuh yang jahat, melainkan karena Adrian adalah cermin dari segala kegagalan, kemuliaan, dan kebenaran yang tidak sanggup Doni hadapi. Adrian tidak membiarkan suasana menggantung terlalu lama. Ia memberi kode kepada dua pria berpakaian sipil yang sedari tadi menunggu di sudut koridor. Dua detektif dari unit kejahatan ekonomi yang ternyata sudah ia hubungi sejak pagi. Mereka melangkah mendekat dengan langkah mantap. Doni Pratama, Anda ditahan atas dugaan keterlibatan dalam sindikat penipuan pajak, pemalsuan dokumen properti, dan pencucian uang melalui identitas palsu yang dilakukan bersama rekan Anda, Karin, ujar salah satu detektif dengan nada yang tegas namun tetap profesional. Doni merasakan dunianya benar-benar berhenti. Ia tidak memprotes, ia tidak melawan, dan ia tidak mengeluarkan satu kata pun. Ia hanya menatap Sarah, mencari secercah belas kasihan di mata wanita yang dulu pernah ia hianati. Sarah membalas tatapan itu dengan wajah yang dingin namun tenang. Baginya, ini adalah konsekuensi logis dari pilihan hidup yang diambil Doni. Sarah bukan lagi wanita yang lemah, bukan lagi istri yang hanya bisa menangis saat disakiti. Ia telah tumbuh menjadi sosok yang kokoh, berkat dukungan pria yang sekarang berdiri di sampingnya. Plot twist yang mengguncang hati Doni terjadi sesaat sebelum tangan detektif itu memborgol tangannya. Seorang perawat datang dengan wajah panik, membawa kabar bahwa Karin telah sadar dari masa kritisnya. Namun, berita yang dibawa bukanlah tentang kesembuhan, melainkan pengakuan mengejutkan. Karin, dalam kondisi sadar sepenuhnya, justru mengakui di depan para saksi bahwa semua skenario penipuan ini adalah ide awal Doni, bukan ide dirinya. Karin membalikan semua tuduhan, mengklaim bahwa ia hanyalah korban manipulasi Doni yang mengancam keselamatan keluarganya jika ia tidak mau bekerja sama. Doni terperangah. Ia menatap ke arah pintu icu, di mana ia bisa melihat Karin sedang berbicara dengan polisi dengan wajah yang penuh air mata buaya, berpura-pura menjadi korban yang tertekan. Doni menyadari bahwa ia bukan hanya dikhianati oleh nasib, tetapi juga oleh rekan kejahatannya sendiri. Wanita yang ia nikahi demi harta itu kini menjadi saksi kunci yang akan menenggelamkannya ke dalam penjara selama bertahun-tahun. Doni baru saja menyadari bahwa ia adalah bidak catur yang dibuang oleh pemain yang jauh lebih licik darinya. Adrian mendekat ke telinga Doni, membisikkan sesuatu yang membuat Doni lemas tak berdaya. Karin tidak pernah mencintaimu, Doni. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengorbankanmu saat kapal kalian karam. Dan aku hanyalah orang yang memastikan bahwa keadilan menemukan jalannya sendiri. Sarah berjalan mendekat ke arah Doni, berhenti tepat di depan mantan suaminya yang sudah diborgol. Ia tidak berkata apapun tentang kesalahan Doni, namun ia menyelipkan sebuah amplop kecil ke saku jas Doni, sebuah bukti transfer dana yang ia ambil dari tabungannya sendiri. Itu uang untuk menyewa pengacara terbaik yang bisa kau dapatkan. Doni, bukan karena aku memaafkanmu, tapi karena aku ingin kau tetap hidup untuk melihat bagaimana anakku nanti tumbuh besar dalam lingkungan yang penuh kasih, sesuatu yang tidak pernah bisa kau pahami selama kau hidup dalam kebencian. Doni dibawa pergi oleh para detektif, meninggalkan koridor rumah sakit yang kini terasa lebih terang bagi Sarah. Kepergian Doni membawa serta semua beban masa lalu yang selama ini menghantui hidupnya. Ia menatap punggung Doni yang semakin menjauh, menyadari bahwa terkadang, ending yang paling bermakna bukanlah kehancuran musuh, melainkan kebebasan dari rasa sakit yang selama ini membelenggu jiwa. Di luar jendela, matahari mulai terbenam,
menyisakan cahaya keemasan yang seolah merestui babak baru dalam hidup Sarah yang kini sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Kepergian Doni yang digiring oleh detektif meninggalkan kekosongan yang aneh di koridor rumah sakit. Suara langkah kaki mereka yang menjauh perlahan menghilang, menyisakan Sarah yang berdiri mematung. Angin dari ventilasi rumah sakit terasa dingin menyapu wajahnya, namun hatinya justru merasa jauh lebih ringan. Ia tidak lagi harus menoleh ke belakang, tidak perlu lagi mengkhawatirkan bayang-bayang pria yang dulu sempat menguasai seluruh dunianya dengan rasa takut. Adrian, yang sedari tadi berdiri di sampingnya, dengan lembut merangkul bahu Sarah, seolah memberikan isyarat bahwa badai besar yang sempat mengancam ketenangan mereka telah berlalu. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Di ruang ICU, Karin yang tadi tampak memelas di depan polisi, kini justru mengalami kejang hebat. Para dokter dan perawat berlarian masuk, memicu alarm darurat yang melengking panjang. Sarah dan Adrian, yang masih berada di koridor, terpaksa ikut menepi. Sarah sempat melihat sekilas ke dalam ruangan melalui kaca pembatas. Ia melihat Karin yang bukan lagi tampak seperti wanita yang ketakutan, melainkan wanita yang sedang meracau sesuatu dengan mata terbelalak, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Plot twist yang lebih mengerikan terungkap ketika Adrian memerintahkan tim medis untuk segera melakukan pemeriksaan toksikologi darurat. Hasilnya keluar dalam waktu singkat, jauh lebih cepat dari prosedur biasa karena instruksi langsung dari Adrian sebagai pemilik rumah sakit. Ternyata, Karin bukan hanya mengonsumsi obat-obatan terlarang, tetapi ia juga mengidap kondisi medis langka yang selama ini ia sembunyikan dengan bantuan obat-obatan penekan sistem syaraf. Dr. Bram keluar dengan wajah pucat, memberikan laporan yang membuat Sarah dan Adrian terdiam membeku. Dr. Adrian, hasil laboratorium menunjukkan bahwa Karin sebenarnya adalah pasien lama rumah sakit ini yang pernah dinyatakan hilang 3 tahun lalu, ucap Dr. Bram dengan suara bergetar. Dia bukan istri Doni dalam catatan hukum yang sah. Dia adalah seorang pengidap gangguan identitas disosiatif yang pernah dirawat di fasilitas kesehatan jiwa tertutup milik keluarga besar Doni sebelum mereka bangkrut. Dia melarikan diri, mengambil identitas orang lain, dan menyusup ke dalam hidup Doni untuk mencari perlindungan. Sarah merasakan dunianya kembali bergetar. Jadi, pernikahan Doni dan Karin bukanlah pernikahan nyata, melainkan hasil dari manipulasi seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa berat? Itu menjelaskan mengapa Karin begitu obsesif dengan gaya hidup mewah dan begitu mudah menjatuhkan Doni. Ia sedang membangun dunia imajinasinya sendiri. Doni, yang mengira ia mendapatkan wanita kaya untuk mengangkat derajatnya, ternyata selama ini hidup bersama seseorang yang secara medis tidak memiliki jati diri yang stabil. Itu artinya, Sarah berbisik pelan, matanya menatap tajam ke arah Adrian. Semua kekacauan ini, hutang yang dijaminkan atas nama Doni, properti yang disita itu semua adalah delusi Karin yang entah bagaimana berhasil diwujudkan dalam dokumen hukum. Adrian mengangguk perlahan. Sepertinya begitu. Karin memiliki bakat memanipulasi dokumen yang sangat rapi. Doni tidak hanya dipermainkan oleh wanita itu, dia juga terjebak dalam delusi yang dibuat Karin. Doni ditahan bukan karena ia kaya atau miskin, melainkan karena ia dianggap sebagai kaki tangan dalam tindak kriminal yang dilakukan Karin selama pelariannya. Sarah menarik napas panjang. Kebencian yang tadi sempat ia rasakan pada Doni kini luntur, menyisakan rasa iba yang sangat dalam. Doni bukanlah sosok antagonis yang besar, melainkan pria yang terlalu ambisius dan bodoh, hingga tidak menyadari bahwa ia hidup dalam skenario seorang wanita yang kehilangan akal sehatnya. Sarah menyadari bahwa terkadang, nasib manusia memang bisa hancur bukan karena musuh yang kuat, melainkan karena ketidaktahuan mereka sendiri dalam memilih jalan hidup. Ia menatap Adrian, bersyukur bahwa ia telah keluar dari lingkaran setan itu jauh sebelum semuanya terlambat, dan kini, ia hanya ingin fokus pada kehidupan baru yang sedang ia bangun bersama suaminya yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Setelah kebenaran tentang identitas asli Karin terungkap, suasana rumah sakit seolah berubah menjadi tempat yang penuh dengan pelajaran hidup yang pahit. Doni masih berada dalam tahanan kepolisian, menunggu proses hukum yang akan menentukan nasibnya atas keterlibatan dalam delusi kriminal Karin. Sementara itu, Sarah dan Adrian memilih untuk menarik diri sejenak dari kekacauan tersebut. Namun,
Takdir rupanya belum berhenti memberikan kejutan. Sore itu, saat Sarah sedang merapikan beberapa dokumen untuk yayasannya, ia menemukan sebuah surat tua yang terselip di dalam berkas medis lama milik rumah sakit yang diserahkan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti terkait kasus Karin. Surat itu tertulis tangan, ditujukan kepada seseorang bernama Tuan Muda. Sarah mengerutkan dahi, hatinya berdegup kencang saat membaca isi surat tersebut. Ternyata, surat itu bukan ditulis oleh Karin, melainkan oleh ibu kandung Doni yang sudah lama meninggal dunia. Surat tersebut berisi pengakuan bahwa Doni sebenarnya bukanlah anak kandung dari keluarga yang dulu ia banggakan, melainkan anak dari seorang staf rumah tangga yang ditukar saat lahir demi mendapatkan warisan keluarga besar yang saat itu sedang terancam bangkrut. Sarah terhenyak. Rahasia besar ini tersimpan rapat selama puluhan tahun. Keluarga Doni yang dulu membesarkannya dengan harta melimpah ternyata melakukan penipuan silsilah demi menjaga martabat. Plot twist yang mengguncang ini menjelaskan mengapa Doni selalu terobsesi dengan status sosial dan kekayaan. Ia secara tidak sadar merasa harus membayar status yang ia miliki dengan cara selalu menjadi yang terbaik, yang justru membuatnya menjadi pria angkuh dan sombong. Sarah merasa lututnya lemas. Semua kehancuran yang dialami Doni saat ini, dari kebangkrutan hingga pernikahannya yang hancur, berakar dari sebuah kebohongan besar yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri tepat di rumah sakit ini, puluhan tahun silam. Adrian yang berdiri di samping Sarah ikut membaca surat itu. Wajahnya yang biasanya dingin kini tampak penuh dengan empati. Jadi ini alasan kenapa Doni selalu merasa tidak pernah cukup, gumam Adrian pelan. Dia hidup dalam bayang-bayang kebohongan yang dia sendiri tidak pernah tahu. Sarah menatap surat itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa marah, sedih, atau justru lega. Rahasia ini menjelaskan segalanya. Mengapa orang tua Doni dulu begitu menuntut Sarah untuk memberikan keturunan yang sempurna, dan mengapa mereka selalu memandang rendah orang lain. Mereka ketakutan jika identitas Doni yang sebenarnya terbongkar. Sarah kini sadar bahwa Doni adalah korban pertama dari ambisi orang tuanya sendiri. Meskipun perbuatan Doni di masa lalu tidak bisa dibenarkan, Sarah merasakan sebuah keadilan yang sangat ironis. Pria yang menghabiskan hidupnya untuk menjaga nama baik keluarga ternyata sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan nama tersebut. Sarah memutuskan untuk tidak membeberkan surat ini kepada publik atau pihak kepolisian, setidaknya untuk saat ini. Ia merasa bahwa cukup sudah kehancuran yang menimpa Doni. Biarlah hukum berjalan sebagaimana mestinya atas perbuatan kriminal Doni, namun biarlah rahasia silsilah ini menjadi beban yang terkubur bersama masa lalunya. Sarah melipat surat itu dan menyimpannya di dalam tas. Ia menatap Adrian, suaminya, yang selama ini telah menjadi pelindung sekaligus saksi bisu dari segala badai hidupnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari silsilah, harta, atau status, melainkan dari keberanian untuk menerima kenyataan, seberapapun pahitnya. Sarah pun melangkah keluar dari ruangan itu dengan mantap, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang, siap menyambut masa depan bersama calon buah hatinya yang kini ia harapkan tumbuh dengan kejujuran, bukan dengan kebohongan yang mematikan jiwa. 3 bulan berlalu sejak keributan di rumah sakit Kartika Husada. Kehidupan Sarah kini jauh lebih tenang, fokus pada kehamilan yang kian membesar dan yayasan sosial yang ia kelola dengan penuh dedikasi. Doni akhirnya dijatuhi hukuman penjara atas keterlibatannya dalam skema penipuan Karin, meski hukuman yang ia terima jauh lebih ringan daripada Karin yang kini harus mendekam selamanya di rumah sakit jiwa tertutup karena kondisi mentalnya yang tidak stabil. Sarah pun telah menyimpan rahasia tentang silsilah Doni rapat-rapat, menganggap itu sebagai bagian dari masa lalu yang harus terkubur demi kedamaian semua pihak. Namun, di hari menjelang proses persalinannya, sebuah kejutan terakhir datang. Seseorang dari masa lalu mengirimkan sepucuk surat ke kantor yayasan Sarah. Itu bukan dari Doni, bukan pula dari pihak kepolisian. Pengirimnya adalah seorang notaris tua yang dulunya memegang aset keluarga angkat Doni. Sarah membukanya dengan tangan yang sedikit gemetar, ditemani oleh Adrian yang duduk dengan setia di sampingnya. Isi surat itu bukanlah ancaman, melainkan sebuah amanah. Ternyata, ibu kandung Doni yang asli, wanita yang bekerja sebagai staf rumah tangga itu,
Masih hidup dan selama ini memantau kehidupan Doni dari kejauhan dengan penuh penyesalan. Plot twist yang paling mengharukan dan tak terduga adalah ketika Sarah mengetahui bahwa ibu kandung Doni sebenarnya adalah wanita yang dulu sering dibantu oleh Sarah saat ia masih berjuang di masa-masa awal pernikahannya dengan Doni dulu. Wanita itu, Bu Siti, adalah sosok yang dulu sering memberikan Sarah semangat saat ia merasa sendirian di rumah. Sarah tidak pernah menyadari bahwa wanita tua yang ia bantu di pasar atau di jalanan adalah ibu dari pria yang pernah menjadi suaminya. Bu Siti menuliskan bahwa ia tidak meminta pengakuan dari Doni, ia hanya ingin menitipkan sebuah liontin kecil kepada Sarah. Liontin yang berisi foto masa kecil Doni yang asli, yang selama ini menjadi satu-satunya bukti identitas yang ia miliki. Jadi selama ini, Sarah menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca. Aku membantu ibunya tanpa aku sadari. Dan Doni, dia selalu membencinya tanpa tahu bahwa wanita yang selama ini ia anggap pengganggu adalah orang yang paling mencintainya. Adrian menggenggam tangan Sarah erat-erat. Kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri. Sarah, mungkin ini adalah cara semesta menunjukkan bahwa apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Kau membantu seseorang karena ketulusan, tanpa tahu siapa dia sebenarnya, dan pada akhirnya, ketulusan itu membawamu pada jawaban atas rahasia besar yang selama ini tersimpan. Di penghujung hari, Sarah mengunjungi Doni di penjara dengan izin khusus. Ia tidak membawa liontin itu, namun ia membawa kabar bahwa ibunya dalam keadaan sehat dan menitipkan salam. Doni, yang kini terlihat jauh lebih tua dan pasrah, mendengarkan dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia tidak menanyakan siapa wanita itu, namun untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepala bukan karena kesombongan yang runtuh, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Ia menyadari bahwa di dunia yang penuh dengan tipu daya dan topeng ini, satu-satunya hal yang nyata adalah kasih sayang yang tulus, sesuatu yang ia abaikan demi ambisi kosong. Sarah pun pulang dengan hati yang lapang. Ia kini tidak lagi terikat oleh masa lalu. Anak yang dikandungnya akan lahir di dunia yang jauh lebih jujur, dikelilingi oleh cinta dari pria yang benar-benar menghargainya. Sinetron kehidupan yang sempat membuatnya hampir menyerah kini menemukan akhir yang indah, bukan karena kemenangan atas musuh, melainkan karena kedewasaan dalam memaafkan dan keberanian untuk memeluk kenyataan. Roda kehidupan memang terus berputar, dan bagi Sarah, putaran kali ini membawanya ke tempat yang paling ia idamkan, kedamaian yang sesungguhnya. Kini, setiap langkahnya menuju persalinan adalah langkah menuju lembaran baru yang lebih cerah, di mana kebaikan bukan lagi sekadar narasi, melainkan napas dari kehidupan yang ia jalani setiap hari. Terkadang, kehancuran terbesar bukanlah hukuman, melainkan cara semesta memaksa kita untuk kembali menemukan arti kejujuran yang sesungguhnya. Perjalanan Sarah membuktikan bahwa roda kehidupan tidak pernah berhenti berputar. Dari seorang wanita yang pernah dihina dan dianggap pembawa sial, ia bangkit menjadi sosok yang begitu mulia. Sementara Doni, pria yang dulu memuja kesombongan dan harta palsu, akhirnya harus menelan kenyataan pahit bahwa segala sesuatu yang ia bangun di atas kebohongan akan hancur dalam sekejap. Bukan karena dendam Sarah, namun karena keadilan Tuhan yang bekerja dengan cara yang paling tenang, namun mematikan. Kisah Sarah dan Doni telah usai. Namun kehidupan terus berjalan dengan rahasia-rahasia baru yang menunggu untuk dikupas. Apakah setiap perbuatan buruk akan selalu berujung pada penyesalan? Dan mampukah kita benar-benar memaafkan luka yang pernah mengiris jiwa? Terima kasih telah menemani kami hingga akhir bab. Jangan biarkan kisah ini berhenti di sini. Jika Anda merasa terinspirasi oleh perjalanan hidup Sarah, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan kisah-kisah menyentuh berikutnya. Sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya. Hanya di Kembali Bercerita. Karena setiap kehidupan pasti memiliki cerita untuk dipetik hikmahnya. Tuliskan satu kata yang mewakili perasaan Anda setelah menonton video ini di kolom komentar ya.